warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Apa kabar teman-teman semuanya kelas 2C? Semoga teman-teman di rumah tetap semangat dan tetap sehat selalu dalam melakukan belajar hari ini. Baik, bertemu lagi dengan Bu Zulfa. Hari ini kita akan bersama-sama belajar membahas materi tematik tema 4 subtema 1, yaitu hidup bersih dan sehat. Disimak ya materi dari Bu Zulfa. Baik teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang tema 4 subtema 1 muatan matematika. Harap simak ya materinya. Hari ini kita akan belajar tentang ruas garis, sudut, titik sudut pada bidang datar. Nah, kemarin teman-teman tentunya sudah menggambar ya macam-macam dari bangun datar yang Bu Zulfa sudah nilai. Nah, apa sih itu bangun datar? Bangun datar adalah bangun yang rata dan memiliki dua ukuran, yaitu panjang serta lebar. Nah, di sini Bu Zulfa akan berikan contoh dari macam-macam bangun datar. Nah, dilihat ya di sini contohnya. Nah, ini contoh dari macam-macam bangun datar. Ada persegi panjang, kemudian ada persegi. Nah, persegi panjang ini hampir sama ya teman-teman dengan persegi. Kemudian lingkaran, segitiga, trapesium, jajar genjang, belah ketupat, dan layang-layang. Kemudian setelah layang-layang, di sini Bu Zulfa berikan dua contoh lagi bangun datar, yaitu di sini ada segi 5 dan juga ada segi 6. Nah, itu contoh dari macam-macam bangun datar ya. Kemudian ada ruas garis. Nah, apa sih ruas garis itu? Adalah bagian tepi yang berbentuk garis di sebuah bangun datar. Nah, bagian tepi yang berbentuk garis itu dinamakan ruas garis ya teman-teman. Di sini Bu Zulfa akan berikan contohnya agar teman-teman lebih paham apa itu ruas garis pada bangun datar. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Di atas ini ada gambar keset yang berwarna orange. Nah, teman-teman, gambar keset ini memiliki ruas garis. Nah, ruas garisnya itu adalah tepi yang berada di masing-masing gambar keset tersebut. Ada yang di atas, di bawah, sebelah kanan, ada juga di sebelah kiri. Itu yang berada di tepi keset itu dinamakan ruas garis. Nah, begitu juga dengan gambar serbet. Nah, tepi dari masing-masing serbet itu juga dinamakan ruas garis ya teman-teman. Ujung tepi yang ada di serbet itu dinamakan ruas garis. Kemudian ada sudut. Nah, sudut itu adalah bangun yang dibuat oleh dua garis yang berpotongan di sekitar titik potongannya. Kemudian ada juga titik sudut. Apa sih itu titik sudut? Adalah titik pertemuan ujung garis. Ya, sudut adalah bangun yang dibuat oleh dua garis. Nah, itu dinamakan sudut, teman-teman. Nanti Bu Zulfa akan berikan gambarnya. Nah, di sini Bu Zulfa akan lebih menjelaskan ruas garis. Tadi teman-teman sudah mendengarkan ya, apa itu ruas garis, kemudian apa itu sudut, dan apa juga yang dinamakan titik sudut. Di situ tepi yang ada di kotak tersebut, di sebuah bangun datar tersebut, itu dinamakan ruas garis. Kemudian sudut yang Bu Zulfa tandai dengan di ujung sudut itu pertemuan antara garis itu dinamakan sudut. Kemudian juga ada titik sudut di situ. Nah, setelah teman-teman memahami apa itu ruas garis, kemudian apa itu sudut, dan apa itu titik sudut pada sebuah bangun datar, teman-teman di sini akan Bu Zulfa ajak untuk
menemukan. Nah, akan Bu Zulfa ajak tentang di sini untuk menentukan jumlah ruas garis. Nah, kemudian menentukan jumlah sudut dan titik sudut pada sebuah bangun datar. Nah, di sini Bu Zulfa berikan contohnya ya. Teman-teman harap lihat. Nah, di sini ada bangun datar persegi panjang. Nah, persegi panjang ini memiliki ruas garis 4. Di sini Bu Zulfa tandai dengan garis lurus ya, teman-teman. Itu dinamakan ruas garis. Memiliki 4 ruas garis. Kemudian sudutnya ada 4. Bu Zulfa tandai dengan warna kuning di situ. Kemudian titik sudutnya juga ada 4. Itu ruas garis, sudut serta titik sudut pada persegi panjang ya. Teman-teman harus memahami jumlah ruas garisnya, sudutnya, dan jumlah titik sudutnya pada sebuah bangun datar. Kemudian setelah Bu Zulfa berikan contoh persegi panjang, untuk selanjutnya Bu Zulfa akan berikan contoh kembali bangun datar setelah persegi panjang, yaitu bangun datar persegi. Nah, bangun datar persegi. Di sini bangun datar persegi, teman-teman, juga memiliki 4 ruas garis. Nah, karena persegi itu tidak jauh beda dengan persegi panjang ya. Kemudian sudutnya juga ada 4, titik sudutnya juga ada 4. Nah, di situ tandanya sudah Bu Zulfa berikan ya. Kemudian setelah persegi, Bu Zulfa berikan contoh kembali, yaitu segitiga. Nah, di sini ada segitiga ya. Nah, segitiga sama persegi dan persegi panjang berbeda, teman-teman, jumlahnya. Kalau persegi tadi ada 4, kemudian kalau segitiga memiliki ruas garisnya itu ada 3, sudutnya ada 3, dan titik sudutnya ada 3. Kemudian trapesium, ruas garisnya memiliki 4 jumlahnya, sudutnya ada 4, titik sudutnya juga ada 4. Nah, ini jumlahnya hampir sama ya. Ini jumlahnya sama dengan persegi, bukan hampir sama, tapi sama dengan persegi dan juga persegi panjang. Kemudian setelah trapesium ada jajar genjang. Nah, jajar genjang ini memiliki 4 ruas garis, ada 4 sudut juga, dan juga ada 4 titik sudut. Nah, ini pada jajar genjang. Jumlahnya sama ya tadi dengan persegi panjang, persegi. Kemudian ada belah ketupat. Nah, belah ketupat ini memiliki ruas garisnya 4, kemudian sudutnya 4, dan titik sudutnya 4. Nah, kalau teman-teman kalau bulan puasa sering membuat belah ketupat ya. Kemudian setelah belah ketupat ada layang-layang. Nah, siapa yang suka buat layang-layang di rumah? Pasti teman-teman laki-laki di rumah semuanya suka ya buat layang-layang. Nah, layang-layang di sini memiliki ruas garis 4, teman-teman harus tahu. Kemudian sudutnya juga ada 4 dan titik sudutnya juga ada 4. Kemudian segi 5. Nah, segi 5 memiliki ruas garis 5. Sudutnya 5, titik sudutnya juga 5, teman-teman. Di situ sudah ada tandanya ya. Teman-teman bisa lihat di situ. Kemudian setelah Bu Zulfa berikan contoh bangun datar persegi 5 yang di situ memiliki ruas garisnya 5, sudutnya juga 5, titik sudutnya juga 5. Kemudian di sini Bu Zulfa akan berikan contoh yang terakhir, yaitu bangun datar segi 6. Nah, beda lagi dengan segi 5, teman-teman. Kalau segi 5 memiliki ruas garis 5, sudutnya 5, titik sudutnya 5. Di sini segi 6 memiliki ruas garis 6 dan sudutnya juga 6. Kemudian titik sudutnya juga 6. Nah, di situ ya, teman-teman paham ya. Nah, kemudian setelah kita memahami semuanya, ternyata bangun datar memiliki beberapa bentuk, teman-teman.
Ada yang memiliki 3 ruas garis, ada yang 4 ruas garis, 5 ruas garis, atau 6 ruas garis. Nah, nama bangun datar disesuaikan dengan banyak ruas garis yang dimiliki. Misalnya, bangun datar memiliki 3 ruas garis. Nama bangun tersebut adalah bangun datar titik adalah bangun datar segitiga. Nah, begitu ya teman-teman. Itu penjelasan dari Bu Zulfa. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah usai pembelajaran hari ini. Semoga teman-teman semua dapat memahami materi yang Bu Zulfa telah sampaikan. Dan jangan lupa teman-teman, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan di rumah. Salam buat Bunda yang hebat ya. Anak-anak keren, anak-anak keren, anak-anak keren. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.